Baik, pada hari ini saya akan menampilkan materi yang pertama, yaitu tentang pivot chart. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita membuat data tabel seperti ini, terserah data tabel apa aja. Kemudian kita untuk mengisi total ini, misalnya total dari semua tabel pada tabel G ini, rumusnya itu sama dengan sum, kemudian kita seret bagian yang pertama hingga akhir. Kurung tutup, kita enter, hasilnya akan seperti ini. Untuk total pendapatan rumusnya sama, kita ketik sama dengan sum, ini seperti ini. Kemudian untuk rata-rata rumusnya itu sama dengan average, kemudian kita seret total pada tabel G ini sampai ke bawah, kurung tutup. Kemudian untuk total harga tertinggi sama dengan max, sama kita seret dari awal dari tabel total, kita kurung tutup, enter. Untuk total harga terendah sama dengan min, kurung tutup. Untuk macam harga itu rumusnya sama dengan konta kita klik atau kita seret bagian yang jenis barang untuk mengetahui jumlah barang yang ada pada tabel ini. Ada 50 macam barang. Kemudian untuk membuat pivot chart itu, yang pertama kita siapkan tabel seperti ini. Kemudian kita klik salah satu range dari tabel ini. Kemudian kita klik insert, kemudian kita klik pivot tabel, kemudian kita klik pada select tabel orange ini, akan otomatis menyeleksi bagian semua tabel ini. Kemudian ada beberapa macam pilihan dari new worksheet dan exciting worksheet. Kita pilih yang new worksheet saja, kita membuat sheet baru, kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, menjadi sheet baru. Kemudian untuk memunculkan tabel tersebut, kita tinggal mencentang pada bagian pivot tabel fit list ini. Pada bagian ini kita misalnya akan menampilkan tabel dari jenis barang, akan muncul seperti ini. Kemudian kita pilih total, akan muncul seperti ini, dan kita coba akan memunculkan total pendapatan, akan muncul seperti ini, dan akan memunculkan grand totalnya dari jumlah tabel total ini dan jumlah total pendapatan tersebut. Kemudian untuk menampilkan chartnya itu, kita select bagian tabel ini, kemudian kita pilih klik insert, pilih chart yang kita inginkan. Saya akan menggunakan line, kita pilih seperti ini, akan muncul seperti ini. Yang untuk garis biru itu sum dari total tabel total, dan yang garis merah sum dari total pendapatan, dan yang bagian bawah ini nama jenis barangnya. Kita edit chart ini,
ini adalah hasil dari chart dari tabel dari jenis barang, sum of total, dan total pendapatan. Dilihat dari chart atau grafik ini, yang paling tinggi adalah lemari kabinet A, itu yang paling banyak pendapatan dan total harganya. Saya akan menampilkan bagaimana cara membuat chart termometer. Yang pertama itu kita harus membuat data tabel seperti ini, kemudian terserah tabel apa saja, kemudian kita mengisi ketidakpuasan ini dengan menggunakan rumus sama dengan 1 dikurangi jumlah atau persentase kepuasan. Hasilnya seperti ini. Untuk penjualan dan pelayanan sama rumusnya, kita tinggal syarat ke bawah aja agar lebih efisien. Kemudian untuk mengawali membuat chart termometer tersebut, kita select pada bagian produksi, kemudian kita pilih insert, pilih chart column, akan ditampilkan seperti ini. Kemudian kita pilih switch row atau kolom, akan seperti ini. Kita akan hapus bagian yang tidak terlalu penting. Lalu kita perkecil sesuai keinginan kita. Lalu kita edit bagian chart ini. Kita akan tidak memberi warna atau transparan, dan shape outline kita juga tidak diberi warna. Kemudian kita akan membuat bentuk oval yang diwali dengan persegi seperti ini. Kemudian kita geser jajak genjang seperti ini yang berwarna kuning, kita geser ke tengah, akan menghasilkan seperti ini. Kemudian untuk mengedit persentase ini, kita klik kanan, pilih format axis, kemudian kita klik yang fix ini semua. Untuk yang minimum kita diisi 0, kemudian yang maksimum kita isi 1, kemudian yang kita major unit kita isi 0,1, kemudian yang minor unit kita isi 0,02. Lalu akan muncul seperti ini, dan maksimum persentasenya 100%, tidak 102% lagi. Kemudian untuk yang warna merah ini kita tidak beri warna atau not fill. Untuk yang warna ini terserah kita diberi warna apa aja. Saya akan memberi warna kuning. Kemudian kita membuat persegi panjang seperti ini. Kita sesuaikan ukurannya.
Kemudian kita akan membuat lingkaran buat di bawah. Kalau sudah selesai, kita edit warnanya yang kita mau. Kemudian untuk mengisi angka pada lingkaran ini, kita pilih insert, kita pilih textbook. Kemudian untuk mengisi ini, kita mengisi pada formula yang berada di atas Microsoft Excel. Kemudian kita ketik sama dengan yang tabel produksi kepuasan. Dan kita enter. Hasilnya akan sama seperti persentase kepuasan. Dan kita rata tengah. Kemudian kita edit no fill semua dan outline no fill. Kita beri bold juga biar lebih jelas tulisannya. Kemudian kita taruh di tengah lingkaran yang berada di bawah ini. Kemudian untuk persegi panjang yang berwarna hijau kita select, kemudian lingkaran kita select, dan angka persentase yang berada di tengah lingkaran ini kita select. Kemudian kita klik kanan, kita group agar lebih gampang untuk mengedit atau menggabungkan pada oval ini. Kemudian kita satukan pada oval yang berada di tengah. Untuk masalah seperti ini kita gabungkan, kemudian klik kanan, pilih bring to front. Kita edit agar yang berwarna putih ini menghilang. Kita pilih no fill. Kita rubah ukuran garisnya ke 1,5. Lalu kita gabungkan yang kita grup tadi.
hasilnya akan seperti ini. Kita coba rubah persentase kepuasan, kita coba rubah menjadi 60%, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita coba ke 75, berubah, ini juga berubah karena kita samakan dengan kepuasan persentase yang 75% ini. Untuk membuat yang penjualan cat termometernya, kita tinggal copy aja yang bagian cat termometer bagian produksi. Yang pertama kita copy ovalnya, kemudian kita copy yang lingkaran ini yang kita sudah group, kita ungroup, kemudian kita ganti yang 75% tersebut ke persentase kepuasan yang bagian penjualan. Kita enter. Kemudian kita membuat chart yang seperti di awal yang bagian produksi. Kita blok bagian yang tabel penjualan, kita klik insert, pilih kolom, chart kolom, lalu kita pilih switch row atau kolom, lalu kita perkecil sesuaikan dengan ukuran kotak yang ada di sini. Kita no-fill semua pada bagian chart ini, outline juga. Kita edit bagian persentase biar tidak paling maksimal 120%. Kita klik fix, kita pilih 0 yang minimum, yang maksimum kita 1, yang major unit 0,1, kemudian yang minor unit 0,2. Kita hilangkan warnanya yang bagian ketidakpuasan yang berwarna merah ini dengan klik no fill saja. Kemudian tinggal kita edit. Itu seperti tadi. Kita ganti warna hitam, biru, garisnya kita pertebal. Terserah mau diberi warna apa, kita samakan saja.
Untuk membuat chart termometer yang bagian pelayanan sama seperti yang kita lakukan pada produksi dan penjualan. Kita tinggal copy saja bagian oval ini dan ini, kita klik bagian lingkarannya saja biar lebih mudah. Kemudian kita ungroup untuk mengganti angka persentase yang berada di lingkaran. Kita ganti bagian persentase kepuasan bagian pelayanan. Kita enter. Kita ungroup lagi. Kita buat chart bagian pelayanan, kita blok, klik insert, chart column, switch row atau kolom, kita perkecil sesuai ukuran seperti tadi, lalu kita klik no fill, save online juga no fill. Kemudian kita klik pada persentase agar tidak maksimal 120%. Sama seperti tadi, kita klik fix ini semua. Sama seperti tadi. Kita hilangkan warnanya. Garis yang berada di chart ini juga kita hilangkan. Juga kita no fill atau transparan. Kita pertebal garisnya dan beri warna hitam. Lalu kita grup semua yang bagian produksi, kita grup, kita pencet shift, klik tombol shift semua yang bagian chartnya dan klik bagian lingkaran serta di pencet tombol shift. Kemudian kita klik kanan, pilih grup sama, kita klik bagian ini semua dan kita klik kanan grup.
kemudian kita beri titel biar tidak salah dalam pengecekan naik turunnya termometer ini. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kita coba cek bagian produksi. Kita ganti kepuasannya menjadi 70%, akan berturun 10%, dan angka yang berada di tengah lingkaran akan juga sama dengan persentase kepuasan. Coba yang penjualan kita ganti 60%, akan berubah juga sama. Pelayanan kita ganti 80, 85 aja, akan berubah. Oke, demikian materi yang saya sampaikan mengenai pivot chart dan chart thermometer. Apabila ada kesalahan dari perkataan maupun cara saya menampilkan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.